Dengan klub yang menggunakan per CP itu, maka tidak heran kalau ada banyak nama klub yang sama di Indonesia. Misalnya Persiba Balikpapan, ada lagi Persiba Bantul. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, kalau kita sudah berjumpa, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang bagus maupun yang biasa saja. Bebas saudara-saudara, bebas, yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, saya tidak ingin bicara tentang teknis sepak bola. Saya hanya ingin berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berkongsi ilmu, berbagi apa ya? Ya, berbagi apa yang saya pahami tentang. Jadi begini saudara. Ada penonton saya yang di Malaysia bertanya, "Bro, kenapa klub-klub di sepak bola di Indonesia selalu menggunakan kata P, Persi?" Karena itulah hari ini kita bikin penjelasan mengapa klub di Indonesia semuanya menggunakan, ya nggak semuanya lah, mayoritas selalu menggunakan huruf P di depan. Ada yang ada yang Persi, pokoknya begitulah. Monoton istilahnya, monoton, tidak variatif, jadi seragam semuanya begitu. Kenapa itu bisa seperti itu saudara-saudara? Nah, akan kita bahas, akan kita bicarakan, akan kita beri penjelasan di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, Persi P itu awal sejarahnya, itu kita tidak bisa lepas dari sejarah Indonesia secara umum. Sejarah kan seperti yang saudara juga tahu kan, Indonesia dulunya adalah wilayah kolonialnya Belanda, jajahannya Belanda. Nah, itu berkaitan dengan itu. Jadi sepak bola itu datang ya seperti halnya di seluruh dunia kan. Sepak bola itu mulai berkembang pada akhir abad 19, pada awal abad 20-an. Nah, itu termasuk di Indonesia. Ada sumber awal mengatakan bahwa sepak bola itu yang membawa orang Belanda. Tapi sumber lain juga mengatakan sebenarnya berasal dari orang-orang perantauan dari Tionghoa, dari negeri Cina yang membawa itu ke Indonesia. Ada juga sumber yang mengatakan itu dari Arab. Itu boleh-boleh aja lah, itu sumber. Karena tiap masing-masing sumber itu punya dasar sendiri. Jadi pada 1914 itu konon katanya orang-orang Belanda, pemerintah Belanda yang ada di Indonesia kolonial itu, mereka memperkenalkan sepak bola kepada masyarakat Indonesia. Diadakan turnamen-turnamen kecil-kecil. Nah, kemudian pada setahun setelah itu, 1915, November 1915, 2 November atau berapa ya, 1915, itu muncullah klub liga, klub profesional pertama. Ya dulu belum profesional, maksudnya klub yang sekarang masih ada sampai sekarang sudah menjadi profesional. Itu lahir di Makassar, namanya Makassar Football Bond, PSM Makassar, yang baru saja juara Liga Indonesia 2022-2023. PSM itu dulu namanya Makassar Football Bond. Itu berasal dari bahasa Belanda. Football Bond itu semacam persatuan sepak bola, Football Association, nah dalam bahasa Belanda. Tetapi saudara-saudara yang perlu diingat, 10 tahun sebelum PSM Makassar ini berdiri di Jakarta, di kawasan Pecinan, di Chinatown, di Jakarta Barat apa Jakarta Utara ya, itu muncul sebuah klub dari Tionghoa.
klub dari Tionghoa bernama Union Max Strength UMS 1905. Itu tercatat sebagai klub tertua di Indonesia. Klub tertua dan sekarang itu masih eksis, main di Liga 3 Jakarta. Di kompetisi level ketiga di Jakarta, di liga regional lah di Jakarta itu masih ada UMS itu, Union Max Strength. Nah, itu dan Union Max Strength ini adalah klubnya dari Tionghoa. Orang-orang keturunan Tionghoa, orang-orang peranakan dari Tionghoa sana yang datang ke Indonesia. Datang puluhan tahun yang lalu lah. Yang mereka datang, mereka bermain sepak bola, mendirikan Union Max Strength ini. Nah, setelah munculnya PSM terus UMS ini, sepak bola itu berkembang terus di Indonesia. Dulu namanya masih Nederland Indie. Hindia Belanda itu berkembang terus. Kemudian muncullah beberapa klub. Beberapa klub itu semuanya menggunakan bahasa Belanda. Seperti pada tahun 27 atau berapa muncul yang namanya Jakarta itu Indice apalah Football Bond Indice Jakarta, VIJ, Football Bond Indice Jakarta. Kemudian ada lagi muncul 23 atau berapa itu ada Bandung Inlander, pokoknya nama Belanda lah. Football Bond. Kemudian ada lagi di Surabaya juga muncul Surabaya Football Bond. Pokoknya semuanya menggunakan kata Football Bond. Terus di Solo ada juga, di Makassar, Yogyakarta juga muncul, di banyak tempat muncul, semuanya menggunakan bahasa Belanda, Football Bond, Football Association, Persatuan Sepak Bola. Kayaknya kecuali di Yogyakarta itu Mataram, Persatuan Sepak Raga Mataram atau apa gitu. Nanti saya cek lagi saudara itu. Tapi kebanyakan menggunakan itu tadi, menggunakan Football Bond. Jadi menggunakan nama Belanda. Kemudian setelah itu pada 1930 April 1930 terbentuklah yang disebut sebagai Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, yang sekarang dikenal sebagai PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Football Association of Indonesia. Itu didirikan di Yogyakarta, di Yogyakarta ya. Sekarang ada monumennya di dekat Stadion Mandala Krida. Itu didirikan oleh 7 klub pendiri, yaitu seperti Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Solo, Madiun, Magelang, PPSM Magelang, PSM Madiun itu berdiri. Dan ketujuh klub ini dianggap sebagai pendiri PSSI, dan mereka tidak boleh mengubah nama maupun logo klub, dan itu ada dalam statuta PSSI yang ditetapkan dalam Kongres. Pahami bahwa sepak bola konteks pada waktu itu adalah Indonesia berada di dalam penjajahan Belanda, dan orang-orang di bumi putra Indonesia ini sedang berjuang untuk kemerdekaan Hindia Belanda, Nederland Indies ini berjuang untuk kemerdekaan. Nah, jadi PSSI pada waktu awal-awal pembentukannya oleh Bapak Suratin Sosro Sugondo, Bapak Suratin itu digunakan sebagai alat perjuangan. Jadi perjuangan Indonesia tidak hanya melewati senjata, tidak hanya menggunakan politik, diplomasi, tapi menggunakan sepak bola dengan berdirinya PSSI itu. Karena dulu ada, selain PSSI, ada asosiasi yang dibuat oleh Belanda, namanya NIFU, Nederland Indische Football Union. NIFU inilah yang mewakili Hindia Belanda di Piala Dunia 19 berapa ya? 34 ya. Yang di Prancis itu 34 atau 38 yang tercatat sebagai
negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Jadi waktu itu berangkatnya bukan melalui PSSI tetapi melalui NIFU, Netherlands Indische Football Union. Tetapi walaupun itu menggunakan bendera NIFU, Netherlands Indische di Belanda, tetapi pemainnya adalah orang-orang campuran, gabungan dari orang-orang Eropa, orang-orang keturunan Tionghoa dengan orang-orang pribumi Indonesia, orang Jawa, orang Makassar, orang Jakarta, orang mana lagi, macam-macam, orang Sunda, pokoknya orang-orang pribumi Indonesia lah pada waktu itu. Jadi dan itulah dan kemudian oleh FIFA diakui bahwa ya di turunannya menjadi Indonesia itu. Jadi yang mengakui, yang disebut kemudian Indonesia ikut Piala Dunia itu bukan klaim dari Indonesia tapi dari FIFA, pengakuan dari FIFA bahwa yang sah meneruskan menggunakan nama Hindia Belanda ya Indonesia itu, PSS itu. Ini sama dengan kasus misalnya Yugoslavia. Nah, pewarisnya adalah Serbia. Walaupun Yugoslavia terdiri dari banyak negara kayak Kroasia, kayak Bosnia, kayak Montenegro, Macedonia Utara, Nah, lalu apa hubungannya dengan Persena? Nah, itu jadi begini, ketika kemudian semangat kemerdekaan itu muncul, semangat kemerdekaan itu dengan munculnya Sumpah Pemuda, ketika bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, maka otomatis klub-klub itu kemudian berganti nama. Mereka menanggalkan identitas Belanda itu. Identitas Belandanya menjadi berbahasa Indonesia. Jadi Football Bond kemudian diterjemahkan menjadi Persatuan Sepak Bola, Football Association. Nah, kayak begitu, Persatuan Sepak Bola. Nah, untuk menggunakan identitas, mereka menggunakan identitas kota juga untuk kebanggaan sebagai orang Indonesia, maka mereka menggunakan Indonesia di belakang Jadi Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta. Ah, Persija. Itu Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta. Persib Bandung, Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung. Terus ada lagi Persik, Persatuan Sepak Bola Indonesia Kediri. Ada lagi yang disingkat PSIS Semarang, Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang. Tetapi ada juga yang tidak menggunakan I, seperti misalnya Persebaya, Persatuan Sepak Bola Surabaya. Jadi itu hanya akronim supaya memudahkan orang untuk mengatakan itu. Jadi misalnya kalau kita bicara misalnya Surabaya, kan nanti akan terrancu, akan bingung dengan kota, nama kota Surabaya. Misalnya kita bilang Jakarta, tim yang bertanding adalah Jakarta. Jakarta kan nama kota. Nah, atau Jakarta Football Club, karena Indonesia bukan jajahan Inggris, maka Football Club tidak dikenal kata Football Club, yang dikenal adalah Football Bond. Tetapi kan karena semangat nasionalisme itu, maka Football Bond harus diganti menjadi Persatuan Sepak Bola, Asosiasi Sepak Bola, Persatuan Sepak Bola. Dan itulah maka tidak heran kalau semua klub Indonesia adalah menggunakan kata Persi, apalagi dengan P depannya PS. Nah, itu seperti itu, saudara-saudara. Selain persatuan, ada juga adalah perserikatan. Bisa juga ada beberapa yang menggunakan kata perserikatan. Nah, perserikatan ini karena pada waktu itu kompetisi di Indonesia, kompetisi amatir, sebelum muncul liga profesional pada tahun 70-an, 80-an, itu masih berbentuk amatir dan itu dinamakan perserikatan. Perserikatan ini, klub-klub yang seperti Persebaya, perserikatan itu mereka punya klub anggota.
Jadi misal kayak di Malaysia itu ada semacam misalnya Selangor Football Association. Nah, itu Johor Football Association. Di Indonesia juga begitu. Persebaya itu bisa di era perserikatan mereka adalah asosiasi sepak bola di level kota, di level kabupaten, di level apa ya, city. Jadi kalau di Malaysia kan asosiasi sepak bolanya adalah level negara bagian kan, state, level negeri. Kalau di Indonesia asosiasi sepak bolanya adalah di level kota, di level kota, kabupaten. Kalau di Indonesia istilah kabupaten, kota, city. Kalau di luar bahasa Inggrisnya city. Nah, itu jadi itu. Nah, di era perserikatan itu yang menyelenggarakan kompetisi adalah itu tadi, perserikatan asosiasi sepak bola yang di kota itu, kayak misalnya Persebaya, Persija, Persib. Itu dulu mereka menggelar yang namanya kompetisi di level kota, di level kabupaten mereka, di wilayah mereka. Nanti pemainnya dari situ, pemainnya akan dipilih untuk memperkuat Persebaya, untuk memperkuat Persib, mewakili Persib untuk tampil di perserikatan. Di perserikatan di level nasional itu, kompetisi itu statusnya amatir. Nah, itu seperti, dan itu berakhir ketika Liga Indonesia digulirkan pada 1994. Waktu digulirkan 1994, Liga Perserikatan digabungkan dengan yang namanya Galatama, Liga Sepak Bola Utama. Nah, Liga Sepak Bola Utama ini bergulir pada 1970-an, 1980-an, 1990-an dengan konsep semi profesional mengarah profesional. Jadi liga pertama di Indonesia itu ya muncul di era Galatama ini. Kita menyebutnya Galatama, Liga Sepak Bola Utama. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Premier League, Football Premier League. Liga Sepak Bola Utama, Football Premier League. Itu. Nah, di Galatama ini klubnya adalah swasta. Mereka biasanya dari perusahaan atau dari organisasi yang non pemerintah. Nah, beberapa klub yang sekarang masih eksis dari Galatama itu, kalau sudah mau tahu, itu seperti Arema Malang. Arema itu didirikan pada kalau nggak salah itu 1987 dengan berasal dari kata Arema, arek Malang. Arek Malang itu arek itu ya orang Malang. Bahasa Surabaya, bahasa Jawa Timur. Bahasa mereka arek itu orang Malang. Kemudian ada lagi yang masih bertahan sampai sekarang adalah Barito Putra, dari klub dari Banjarmasin. Persib yang ini awalnya kan mereka statusnya adalah milik pemerintah. Jadi mereka menggunakan dana di Indonesia itu namanya APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi budgetnya ini kota, budgetnya provinsi, budgetnya pokoknya anggaran daerah lah. Duitnya pemerintah daerah, duit rakyat. Nah, itu awalnya digunakan untuk membiayai klub-klub ini di liga. Kemudian ketika Indonesia Super League digulirkan tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2008 ya. 2008 atau 2000 berapa? Itu kemudian klub Indonesia dilarang menggunakan dana dari pemerintah lagi. Konsekuensinya adalah mereka harus diswastanisasi, privatisation. Apa ya, pokoknya harus berbentuk badan hukum. Nah, badan hukum di Indonesia adalah PT, Perseroan Terbatas. Dia harus sebagai badan usaha, jadi profit oriented. Jadi harus mencari dana sendiri, tidak boleh meminta uang lagi dari anggaran negara. Anggaran negara itu, anggaran daerah itu, pemerintah daerah itu kemudian dipakai untuk pembangunan stadion. Nah, makanya itu kan terjadi korelasi ketika dana untuk klub itu dicabut, daerah-daerah itu mulai rajin membangun stadion. Dulu ketika dana-dana dari pemerintah itu digunakan untuk klub, stadion di Indonesia jelek-jelek karena anggarannya semuanya masuk ke
ke klub, dan itu sangat besar saudara-saudara, bisa puluhan miliar, bisa ya puluhan miliar, ya kira-kira jutaan dolar lah. dan 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 itu duit itu rawan korupsi, rawan dimanipulasi. Wah, udah banyak kasus di mana manajer-manajer klub sepak bola di Indonesia itu pada era itu dipenjara karena kasus korupsi, karena manipulasi anggaran dari pemerintah itu. Nah, gitu. Jadi kemudian pemerintah dan PSSI sepakat bahwa ya klub harus swasta harus independen, harus mencari duit. Sampai sekarang mereka harus mandiri mencari duit dari sponsor, dari hak siar televisi, dari penjualan merchandise, dari tiket, dari macam-macam. Walaupun jalannya terlalu lambat karena terlalu banyak konflik kepentingan di sepak bola Indonesia, terlalu banyak masalah politik, ada pembekuan FIFA dan nah, saudara-saudara, selain klub yang menggunakan kata Persi P itu juga di era terbaru ini fenomena yang ada di Indonesia adalah munculnya klub-klub baru, klub-klub istilahnya itu klub-klub apa ya? Klub-klub yang tidak punya sejarah, klub-klub baru yang baru muncul. Mereka tidak menggunakan nama Per atau Persi atau P. Mereka menggunakan nama-nama yang berbau Inggris. Misalnya Dewa United. Nah, kemudian Rans Nusantara. Kemudian ada lagi Bekasi City, Pong United, Bubble United. Dulu ada nama Cilegon United sebelum dibeli oleh Rans itu. Kemudian ada lagi, ya banyak lah itu. Ada Bayangkara FC. Nah, itu sudah mulai seperti itu. Jadi mereka sudah mulai menggunakan Borneo FC, Samarinda, Madura United. Seperti itu. Itu klub-klub yang muncul di era tahun-tahun terbaru lah, tahun era milenial 2020, 2000 ya pokoknya kurang lebih 2000, sebelum 2020 dan setelah 2020-an. Nah, cuma masalahnya adalah kesalahan fatal dari klub-klub ini adalah mereka tidak memulai dari bawah, saudara-saudara. Mereka membeli lisensi klub yang sudah mau bangkrut, sudah mau bubar, dibeli, terus markasnya dipindahkan ke kota sesuai dengan pemiliknya berada gitu. Misalnya kayak Rans, milik punyanya Raffi Ahmad, artis itu kan, saudara-saudara tahu semua kan, Raffi Ahmad. Itu dulu adalah Cilegon. Markasnya di Cilegon United atau Cilegon FC. Cilegon itu juga dulunya juga membeli, kalau nggak salah dia juga beli lisensi, kalau nggak salah ya, nanti saya cek lagi. Nah itu terus dipindahkan ke Jakarta, diganti nama menjadi Rans. Rans itu perusahaannya Raffi Ahmad. Terus ada lagi Bekasi City, itu di Liga 2, itu dia membeli lisensinya PSG, Putra Savin Group. Itu klub dari Pati ya. Putra Savin Group itu juga membeli klub dari Jawa Timur, dari Gresik atau dari Jember ya, itu namanya dulu Putra Sunan Giri. Putra Sunan Giri atau Putra Sinar Giri ya, itu. Jadi seperti itu. Terus Dewa United itu juga membeli lisensinya dari Martapura FC di Kalimantan Selatan. Jadi ada banyak kerancuan. Ada juga yang merger, saudara-saudara, merger. Jadi ada sudah merger, di merger lagi. Kayak misalnya Persikabo 1973. Itu kan dia merger dengan Persikabo Kabupaten Bogor dengan PS Tira. Tira itu TNI dan Rakyat, miliknya tentara dulu. Nah, Tira ini juga dia mengambil lisensi, kalau nggak salah Persiram Raja Ampat atau apa gitu. jadi ya seperti itu. Terus kayak Madura United itu dulunya apa ya, kalau nggak salah itu Pelita Jaya. Nah, ownernya Pelita Jaya itu membeli Arema, kemudian dibeli nama Arema Kronus. Nah, setelah ditinggalkan Pelita Jaya ini menjadi Pelita Bandung Raya, terus kemudian pindah lagi ke Bekasi, Persipasi Bandung Raya atau apa,
kemudian baru pindah lagi ke Madura United itu. Jadi rumit lah, rumit. Dari saudara-saudara pembahasan kita, pembicaraan kita ya, kita membicarakan tentang mengapa klub-klub Indonesia menggunakan kata persi, PS. Nah, itu sesuai dengan request salah satu penonton komentator gadungan yang berasal dari Malaysia yang kayaknya heran atau bingung atau ingin tahu. Saya juga bingung soalnya. Bingung kenapa bisa seperti itu, dan itu tadi sudah kita jelaskan seperti itu sejarahnya, latar belakangnya, mengapa klub-klub itu menggunakan kata hampir semuanya seragam. Persi, PS. Nah, akibatnya kan otomatis akan ada banyak klub dengan beberapa klub dengan nama sama, saudara-saudara. Kayak Persiba Balikpapan, Persiba Bantul, lah itu sama. Jadi itu tidak bisa dihindari. Kata yang PSM Makassar dengan PSM Madiun. Nah, kayak begitu. Jadi itu tadi sudah kita jelaskan. Kalau saudara-saudara punya pertanyaan apa yang perlu ditanyakan tentang sepak bola Indonesia, yang perlu silahkan bisa langsung komen aja atau DM aja, nanti kita ulas, kita bahas, untuk hanya sekedar untuk pengetahuan, hanya sekedar berbagi ilmu, berkongsi pengetahuan, supaya kita bisa memahami, oh ternyata begini, oh ternyata begitu, ya begitu aja lah intinya. Tidak bermaksud apa-apa, tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud yang negatif. Ini hanya berbagi ilmu pengetahuan. Apa yang saya ketahui akan saya ceritakan kepada saudara-saudara sekalian. Oke, saudara-saudara, saya rasa udah cukup ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Jika saudara-saudara merasa channel komentator gadungan bermanfaat, berguna, menghibur, atau menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau saudara-saudara merasa ini tidak berguna, ya abaikan saja, jangan direpot. Oke saudara-saudara, ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Facebook, ada di Instagram, dan ada di TikTok. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam olahraga dan merdeka.